Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatul Umaro dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan e-government melalui pelayanan via online plafon Dukcapil. Tadi kasus di pemerintah Desa Kajeksaan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pendahuluan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rancangan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009. Permasalahan pelayanan publik. Salah satu permasalahan pada pelayanan publik yaitu tidak transparansi pelayanan publik, terjadinya gangguan komunikasi, waktu tunggu yang lama, dan pelayanan publik yang tidak sistematis dapat diatasi dengan adanya e-government. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik adalah dengan memperkenalkan e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh penyelenggara layanan publik yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pengurusan, namun cukup dengan menggunakan media internet dapat melakukan pelayanan di mana saja. Salah satu bentuk e-government pada pelayanan publik yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan terobosan terbaru dalam pelayanan administrasi, yaitu dalam bentuk layanan melalui plafon yang berbasis website. Plafon Dukcapil adalah layanan pengurusan kependudukan dan pendaftaran kependudukan secara online. Salah satu layanan daring Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu untuk mempermudah dan mempercepat proses pengurusan kependudukan, baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil yang dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui petugas pelayanan. Jumlah pengguna plafon Dukcapil di Desa Kajeksaan. Jenis layanan permohonan KTP hilang atau rusak atau baru bulan April sampai Desember 2021 sebanyak 66, Januari sampai September 2022 sebanyak 54. Mengapa mengalami penurunan? Dikarenakan masyarakat yang mengurus pindah keluar atau pindah datang itu sudah include mendapatkan KTP terbaru, jadi masyarakat tidak perlu mengurus KTP terbaru lagi. Jenis layanan KK, Kartu Keluarga, bulan April sampai Desember 2021 sebanyak 42, Januari sampai September 2022 sebanyak 51. Jenis layanan KIA, April sampai Desember 2021 sebanyak 64, Januari sampai September 2022 sebanyak 31. Mengapa mengalami penurunan? Dikarenakan masyarakat yang mengurus akte kelahiran sudah include mendapatkan KIA, jadi masyarakat tidak perlu mengurus KIA terbaru lagi. Pindah keluar April sampai Desember 2021 sebanyak 13, Januari sampai September 2022 sebanyak 15. Pindah datang April sampai Desember 2021 sebanyak 13, Januari sampai September 2022 sebanyak 23. Akte kelahiran April sampai Desember 2021 sebanyak 23, Januari sampai September 2022 sebanyak 28. Akte kematian April sampai Desember 2021 sebanyak 3, Januari sampai September 2022 sebanyak 8. Akte perceraian April sampai Desember 2021 sebanyak 0, Januari sampai September 2022 sebanyak 0. Rumusan permasalahan. Apa saja permasalahan dalam penerapan e-government melalui pelayanan via online plafon Dukcapil di Desa Kajeksaan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo? Yang pertama, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kajeksaan. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat Desa Kajeksaan terkait dengan penggunaan website serta tata cara mengupload data. Yang ketiga, plafon Dukcapil tidak dapat diakses oleh semua umur, terutama lanjut usia atau usia tua. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Seksiatul Sigma pada tahun 2019, penerapan Smart Government melalui e-kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan Smart Government melalui e-kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sudah optimal.
Hal ini terlihat dari penerapan e-kinerja menggunakan beberapa indikator, seperti data infrastruktur, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur teknologi, dan strategi pemikiran pemimpin dapat dikatakan optimal. Namun pada salah satu indikator manusia belum optimal karena sebagian besar PNS di Kabupaten Sidoarjo berusia antara 50 sampai 59 tahun. Yang kedua, Nurbianto pada tahun 2020, penerapan e-government melalui pelayanan via online plafon Dukcapil, studi di Desa Bulungan, Kecamatan Sedadi, Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government melalui pelayanan via online plafon Dukcapil di Desa Bulungan sudah optimal. Hal ini terlihat dari penerapan e-government menggunakan beberapa indikator seperti infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, dan infrastruktur teknologi. Namun masih terjadi kendala yakni ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menghadapi penerapan e-government. Selain itu, kurangnya sosialisasi pemerintah Desa Bulungan terhadap masyarakat sehingga masyarakat Desa Bulungan masih banyak yang belum mengetahui plafon. Yang ketiga, Eno Novita Maharania, Dewi Sekar Kencana pada tahun 2021. Penerapan Smart Government dalam Smart Village di Kelurahan Delinggo, Kabupaten Bantul. Kajian menyimpulkan bahwa penerapan Smart Government yang ada pada Kelurahan Delinggo sudah berjalan dengan baik. Secara nyata sudah diterapkan di Kelurahan Delinggo sesuai dengan indikator pada Smart Governance, yaitu Public Service, Transparansi, dan Polis. Dalam Public Service, pengadaan infrastruktur dan pengembangan SID sudah dilakukan pengembangan. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah produk unggulan dari pemerintah Kelurahan Delinggo agar bisa melakukan pelayanan publik yang prima. Metode penelitian. Jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian, penerapan e-government melalui pelayanan via online plafon Dukcapil di pemerintah Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dengan teori menurut Indrajit 2022. Pendekatan teori menurut Indrajit 2002, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, infrastruktur teknologi. Namun pada penelitian saya ini menggunakan 3 indikator, yakni infrastruktur legal, infrastruktur manusia, dan infrastruktur teknologi. Lokasi penelitian di pemerintahan Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informasi purposive sampling. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data. Teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman. Pengumpulan data, mereduksi data, penyediaan data, menarikan kesimpulan. Hasil pembahasan. Infrastruktur legal. Berdasarkan hasil survei infrastruktur legal yang dilakukan dengan aparatur Desa Kajeksan, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government sangat membutuhkan infrastruktur legal sebagai kekuatan hukum. Penerapan e-government melalui landasan hukum pelaksanaannya yang diimbangi dengan regulasi yang ada. Dilatar belakangi pengenalan tata kelola elektronik melalui pelayanan via online plafon di Kabupaten Sidoarjo. Pasal 1 ayat 2 nomor 7 tahun 2019. Peraturan Menteri Republik Indonesia tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring adalah proses pengelolaan dokumen kependudukan yang pengiriman data atau berkas persyaratannya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan e-government sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku sesuai dengan surat edaran dari Bupati Kabupaten Sidoarjo. Hasil dan pembahasan yang kedua, infrastruktur manusia. Tabel 2 yang membantu masyarakat mengakses pelayanan via online plafon berbasis website Desa Kajeksan. Yang pertama, Yanian Larasita Susanti, SAP, Pendidikan S1, Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Yang kedua, Rini Purwati, SPD, Pendidikan S1, Jabatan Staf Operator Adminduk. Yang ketiga, infrastruktur teknologi. Tabel 3, fasilitas menunjang penerapan e-government melalui pelayanan via online yang berbasis website di pemerintah Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Jenis perangkat laptop Asus sejumlah 1, printer Brothers punya 1, printer HP laser 107A sebanyak 1. Tabel 3 menjelaskan bahwa
Terkait fasilitas menunjang penerapan e-government melalui pelayanan via online yang berbasis website di pemerintah Desa Kajiksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Hardware yang tersedia yaitu laptop admin sebagai penerapan pelayanan via online yang berbasis website. Jadi masyarakat yang kesulitan mengakses plafon bisa dibantu dengan operator admindo untuk mendaftarkan administrasi kependudukan yang diperlukan. Printer untuk masyarakat yang pada saat mendaftar di plafon cetak mandiri bisa diberi di Desa Kajiksan. Karena Desa Kajiksan sudah menyiapkan printer khusus untuk percetakan kartu keluarga. Jadi masyarakat tidak perlu kebingungan lagi cetak secara mandiri. Ini adalah referensi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.